Jadi ini orang benahi dulu yang kolom yang bagian belakang, sesuaikan dengan yang di dental lantai 2. Jadi seperti ini. Dan jangan lupa untuk bagian belakang juga, ini kan dia cuma sampai minus 10. Sedangkan muka tanah itu minus 0,50. Jadi di belakang sini harusnya ada tangga. Ini tinggal copy aja ini yang di belakang seperti ini. Supaya yang detail-detail itu jadi lengkap. Terus ini bagian tangga. Oke, perhatikan yang bagian tangga ini. Sebentar kita copy dulu. Oke, kita sesuaikan juga untuk yang teras. Perhatikan untuk kolom, jangan sampai salah. Di sini juga nanti kan ada dinding di sini, bagian pinggir. Ini ada dinding di sini. Jadi seperti ini. Terus kolom ini tinggal kita rapikan, sesuaikan. Jangan sampai nanti di saat kita buat untuk 3 dimensi, ini bermasalah. Nah, ini untuk bagian tangga. Kita agak mau merubah sedikit ini. Karena kalau berdasarkan nanti di gambar potongan, di area ini, yang kita buat garis ini di bawah ini slope ini. Ini kan seharusnya slope. Jadi kalau seandainya ini, coba kita copy, kita buat simulasi untuk gambar potongan di sini. Ini sebentar. Kalau kita potong di sini, jadi ini kalau kita buat potongan di tangga, ini jadinya akan seperti ini. Ini kita umpamakan ini untuk lantai plus minus 00. Ini posisi tangga kan di sebelah sini. Nah, kalau posisi tangga sini, berarti nantinya dia akan start dari posisi titik ini. Seperti ini. Posisi start untuk tangga. Sedangkan di bawahnya slope, posisi slope di bawah. Kalau kita taruh di sini slope yang kurang tinggi 30. Ini slope. Perkiraan taruh di bawahnya kan ini fondasi. Seperti ini fondasi.
Nah, dudukan tangga seperti ini kan sebenarnya karena acuan di awal waktu kita gambar pertama acuannya dari as dinding kan. Nah, di sini kita harus benahi dulu. Pastikan posisi tangga ini dia berdiri di atas slope. Karena nanti oke, setelah itu kan ini kita buat tangganya seperti ini. Ini kalau dalam potongan. Jadi kita buat simulasi dulu seperti ini untuk melihat apakah memang bentuk yang kita buat ini tidak tidak memiliki masalah. Nah, tangga itu kalau dalam potongan, oke, kita coba buat untuk ketebalan cor. Ketebalan cor itu antara 10 cm sampai 12 cm. Kita coba pakai 10 cm. Jadi seperti ini. Kalau seandainya dicor. Nah, nanti dalam pengecoran, itu kan di dalamnya di sini ada besi di sini. Ini kita coba kasih tebal. Jadi yang garis warna merah ini adalah besi. Poncoran besi biasanya yang ada kalanya kan 2 lapis besi di sini. Yang nanti dia akan terkonek dengan slop besi pada slop. Jadi ini besi yang pada slop yang nanti besi yang dari tangga ini dia akan terkonek seperti ini. Dia akan terkonek ke ini kalau di penampang ini apa? Behel. Tapi kan biasanya di dalam behel itu kan ada penerangan besi di sini. Seperti ini. Nantinya dia ini kan akan terkonek dengan besi yang ada di tangga. Ada kalanya mereka bisa membuat tangga, ada kalanya hanya dicor seperti ini, hanya dicor dengan besi seperti ini. Ada juga yang menggunakan pembesian pada setiap anak tangga. Seperti ini. Nah, nanti ini akan memperkuat tangga. Oke, jadi simulasi seperti ini. Jadi mengapa tangga itu harus dibenahi untuk posisinya, untuk kedudukan, supaya untuk tangga itu nanti, jadi meskipun ini cuma simulasi untuk materi kuliah, tapi kita sendiri berusaha untuk jangan sampai kalian nanti salah dalam memposisikan tangga. Jadi meskipun ini cuma gambar DNA, tapi kita harus ini gambarnya ini harus kita benahi dulu. Jadi untuk gambar ini pastikan posisi tangga itu dibuat sejajar. Jadi meskipun yang tangga yang sebelah ini nggak masalah sih, ini yang di bawah, yang sebelah ini nggak masalah, tapi yang posisi yang tangga ini kita buat sejajar dengan ini batas dinding untuk start awal. Ini kita tinggal copy. Jadi seperti ini. Ini kita rubah dulu. Selanjutnya yang di atas juga sama. Karena kalau untuk lantai 2, ini kan gambar lantai 2. Ini posisinya juga sama dengan tadi. Pastikan ini nantinya bukan slab tapi ada balok di sini. Pada posisi tangga ini ada balok yang di lantai 2. Nah, ini posisi balok. Pastikan ujung anak tangga ini juga sama. Kita harus tindakan. Kita harus sesuaikan seperti ini. Jangan sampai nanti di saat kalian buat untuk gambar 3 dimensinya, ini nanti posisi tangga bisa meleset.
dari yang kita perkirakan di awal. Jadi seperti ini. Nah, tangga ini kita akan buat di sini. Jadi kalau perkiraan untuk lantai 2, jadi contoh kita ambil yang gambar yang sudah kita buat sebelumnya ini sebagai patokan dulu. Jadi sebelum kita mulai untuk 3 dimensi, kita sesuaikan dulu untuk posisi tangga, karena ini selamanya dalam membuat untuk 3 dimensi ini sangat penting ini. Tiga meter 60. Nah, pastikan seperti ini. Ini untuk, jadi pada posisi tangga, start awal, berdasarkan dari batas pinggiran ini, dinding. Sedangkan untuk yang di atas, jadi ini kalau misalnya copy, ini ada slope, berarti atasnya itu ring balok. Nah, posisi tangga di atas berarti kita harus menyesuaikan juga ini. Ini kita harus pindah seperti ini. Jadi tangga harus berakhir di ring balok. Pastikan untuk supaya kekuatannya memang sesuai ya. Jadi tangganya tumpuannya dari slope, nanti di sini ada slope, baru di bordes juga di sini ada ring balok di sini, dan di atasnya juga ada ring balok sini. Ini kita buat juga yang di atas, ini kita mirror. Oke, jadi seperti ini kira-kira. Nah, kalau setelah kita lihat bentuknya sudah sesuai, ini kita tinggal lapis buat untuk nanti kita akan buat 3 dimensi. Ini kita lapis dulu supaya nanti kita dalam extrude itu dibuat satu kali extrude saja. Oke, yang atas kita pakai warna biru. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini ada 2 buah garis ya. Oke, ini kita sisakan dulu. Yang penting untuk nanti dalam membuat tangga, kita sudah persiapan untuk gambar tangga. Oke, supaya ini tidak mengganggu di gambar awal, ini kita copy dulu. Ini akan ke ujung. Ini juga. Nah,
Sebelum kita mulai untuk membuat gambar 3 dimensi, pertama kita coba untuk menerapkan perintah-perintah apa saja sih yang biasa dipakai dalam membuat gambar 3 dimensi. Jadi kalau kalian perhatikan, yang di sebelah kanan ini, mungkin yang bagian ini kelihatan nggak ini di layar? Yang perintah-perintah yang sebelah kanan ini. Ada, Menir. Ada, jelas ya. Oke, Jelas. jadi di sini kalau kalian perhatikan di sini ada toolbar khusus untuk UCS. Fungsinya itu untuk memutar UCS ini, arah UCS. Kalau kita biasa untuk membuat gambar 3 dimensi yang berlaku gambar 2 dimensi yang berlaku hanya sumbu X dengan Y. Sedangkan untuk 3 dimensi yang nanti berlaku ini 3 sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini nanti fungsinya untuk memodifikasi arah dari UCS ini. Ini nanti kita akan menggunakan perintah-perintah yang ada di toolbar UCS ini. Nah, biasa yang kita pakai ini UCS Word, terus ini UCS Object, terus ini yang X, Y, Z. Ini arah putar X, Y, Z untuk memutar sumbu. Selanjutnya untuk toolbar yang berikut yang modeling. Ini yang kita biasa pakai. Ini yang pertama ini extrude untuk membuat bentuk 3 dimensi berdasarkan shape atau bentuk 2 dimensi seperti kotak yang sudah kita buat, segitiga, lingkaran. Kita akan menggunakan perintah extrude. Tapi ada tambahan satu lagi yang biasa kita pakai, yang press pull ini, yang bisa digunakan untuk tanpa membuat bentuk terlebih dahulu. Yang penting ada garis-garis yang tertutup, itu dia bisa mengekstrud. Contoh seperti ini. Jadi ini kita akan ekstrud yang kotak ini, kita tinggal bentukkan press pull seperti ini. Ini untuk mempercepat biasanya. Terus nanti ada penggabungan. Ini union atau subtract yang untuk memotong, dan yang intersection untuk menyisakan. Dan yang lebih penting lagi nanti kita akan menggunakan ini slice untuk memotong objek. Dan untuk view kita buat defaultnya menggunakan ini view yang isometric. Jadi yang view yang ini ya, yang 4 ini yang biasa kita pakai. Selain untuk ini untuk orbit yang nantinya kita akan memutar seperti ini. Tapi itu kadang sekali kita pakai. Oke, sebelum kita lanjut, jadi perintah-perintah itu yang biasa kita pakai. Kita kembali ke dua dimensi dulu. Karena dinding ini kita sudah buat sebelumnya. Kita akan membuat lantai, tapi ingat lantai yang nanti kita akan buat berdasarkan beda ketinggian lantai yang ada di zona yang kita buat sebelumnya. Jadi perhatikan di sini ada beda-beda ketinggian lantai. Jadi masing-masing lantai kita akan buat sendiri-sendiri. Oke, yang pertama kita buat dulu yang lantai utama, tapi yang pertama kita hilangkan dulu, kita simpan dulu untuk ini yang pintu. Oh ya, sebelumnya kan sudah ada layer pintu. Ini layer pintu itu tambahkan saja dengan jendela, pintu dan jendela, karena kita akan simpan dulu untuk bentuk ini. Matikan lampunya untuk menyimpan. Supaya nanti garis-garis ini tidak mengganggu.
masukkan ke layar pintu dan jendela. Oke. Nah ini yang di lantai 2 ini kita rapikan dulu untuk bagian ini, karena pintunya ini seharusnya digeser. Jadi kita benahi dulu hal-hal yang kurang pada gambar Dena. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita lapis untuk, jadi Dena, ini Dena utama dulu kita buat. Ini bisa menggunakan juga boundary untuk mempercepat, untuk yang biasa pakai itu, tapi saya sendiri lebih cenderung untuk membuat manual seperti ini supaya nanti, karena kalau menggunakan perintah boundary region itu nanti takutnya ada garis yang vertex-nya bertumpukan dan bisa bermasalah di saat kita extrude nanti. Ini lantai utama, terus ini yang lantai sebelum kamar mandi. Terus lantai kamar mandi juga, ini beda level. Area laundry, ini beda level. Area taman, kita buat garis sendiri juga ini, dua bagian ini. Ini kan untuk jalur sirkulasi ke laundry, dan ini yang bagian taman. Terus yang bagian depan ini juga bagian belakang. Selanjutnya kita buat untuk lantai 2. Ini nanti beda untuk yang di kamar mandi, yang satunya ini kan beda. Coba sendiri nanti. Untuk teras juga nanti kita buat sendiri nanti, karena beda level. Dan kamar mandi juga kita buat nanti. Oke, kita mulai dari teras belakang. Sebentar. Ini ada kolom di sini. Ini kita copy. Teras depan. Ini nanti kita sorong sedikit karena di sebelah sini ada dinding. Dindingnya kita buat saja ini.
Oke, jadi ini lantai sudah. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Jadi sebelum kita buat gambar 3 dimensi, pastikan dulu bentuk tangga tidak salah, tidak bermasalah. Baru yang kedua, ini biasanya kita buat untuk lantainya dulu. Dinding kan sudah kita buat waktu kita buat denah, ini sudah dibuat. Dan oke, ini bagian yang dinding sebelah sini, sebelah ini, ya satu ini kita harus buat sendiri. Jadi ini kita modifikasi dulu. Dinding yang pada kamar mandi yang di bawah ini kita buat sendiri. Jadi seperti ini. Karena gini nanti kita akan extrude beda. Oke, selanjutnya kita akan ubah untuk tampilan 3 dimensi. Sekarang pastikan dulu, ini kita ambil garis yang paling belakang ini. Jadi ini posisi untuk untuk kita akan mulai dari ini. Jadi dari plus minus 00 ini turun 65 cm kan. Kita tambahkan dulu 10 cm untuk nanti kita akan sesuaikan untuk ketebalan tanah. Selanjutnya dari posisi ini kita naikkan 65 cm. Ini yang nanti akan jadi patokan plus minus 00. Selanjutnya dari sini kita copy ke atas 3,60 meter. Level lantai 1, level lantai 2, dan atas untuk balok atap 3 meter. Ini 10 cm, 65, diameter 60, 3 meter. Ini nanti akan jadi patokan untuk bisa kita extrude untuk bentuk-bentuk yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita awali dengan ini untuk tanah. Jadi ini ya batasannya pagar tanah, kita pakai press pull saja ini. Kita naikkan ini, yang 10 cm ini. Selanjutnya untuk tangga, kita pakai press pull. Jadi tinggi anak tangga kan 20 cm. Jadi karena dari bawah kita sudah turun minus 10, jadi
kita buat tangga 30 cm. Jadi dari titik ini ke sini 20 cm. Selanjutnya kita buat untuk teras belakang, ke flash pull saja. Jadi kalau ragu, kita sesuaikan dulu dengan tinggi tangga yang kita buat pertama, terus kita naikkan 20 cm. Ingat, sedapat mungkin bisa menghafal untuk ukuran-ukuran apa yang kita buat di Dena dan tampak. Ukuran-ukuran itu akan jadi patokan nanti di saat kita membuat 3 dimensi ini. Jadi seperti ini. Untuk kolom nanti belakangan juga bisa. Selanjutnya bagian dalam sini. Jadi ini patokannya. Patokan yang di lantai belakang ini kan nanti dari teras belakang itu nanti naik 10 cm ke lantai utama. Kita bisa menggunakan extrude atau press pull juga bisa. Ini kita pakai extrude, kita naikkan setinggi bidang lantai yang kita buat sebelumnya. Ini kan sama. Terus kita tambahkan dengan menggunakan perintah press pull, tambahkan 10 cm. Kalau kalian memang sudah hafal untuk ukuran-ukurannya, untuk tadi perintah extrude bisa langsung dengan ukuran yang kalian pegang sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk yang teras depan, kita pakai extrude, kita naikkan, kita klik di titik poin pada teras belakang, karena sama kan, ketinggiannya sama. Untuk tangga juga, kita klik, cari titik poin pada tangga bagian belakang. Oke, ini sudah. Untuk bagian taman juga, oke, taman ini kita sesuaikan dulu ukurannya. Oke, seperti ini. Ini selanjutnya kita extrude. Oke, jadi untuk posisi lantai seperti ini. Nah, untuk laundry, ini dari lantai utama, ini turun 5 cm. Selanjutnya untuk sebentar. Laundry 5 cm, taman, ini kita untuk dua bagian ini kita bedakan juga ketinggiannya. Jadi kalau yang ini -10, nantinya ini juga kita bedakan untuk bagian taman ini. Jadi ini supaya cepat, ini kita pakai press pull, samakan saja ketinggian dengan yang lantai utama, terus kita turunkan 5 cm. Seperti itu. Ini juga kita pakai press pull, kita samakan dulu dengan yang laundry, terus kita turunkan 5 cm. -50. Ini juga sama, kita turunkan 5 cm. Supaya ada perbedaan level di sini. Pada posisi tangga, ini sama. Kita pakai saja press pull, samakan dulu. Sorry, sini. Ini kita gunakan press pull.
Terus kita turunkan 20 cm. Yes. Ini juga sama. Oops. Bagian bawah kita extrude minus 10 cm. Nah, yang ini untuk area pedal. Jadi ini ada 1, 2, 3. Berarti yang ini turun ini. Yang lantai, area lantai. Ini turun 5 cm. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa paham? Kalau kita masih bisa lanjut atau sampai sini saja? Bagaimana? Halo? Ada yang masih bernapas? Yang mengikuti perkuliahan ini masih bernapas? Bagaimana? Kalau sudah tidak ada respon, berarti kita akhiri saja sini perkuliahannya. Ada Menir. Ini masih mengikuti atau sudah? Masih Menir. Bagaimana kira-kira paham nggak atau ada yang bingung? Dari tadi memang ada
kesalahan di sisi pengukuran pada tangga karena kita menggunakan minus 10, jadi dari minus 65 kita gunakan lagi turun sekitar 10 cm untuk tanah, untuk penambahan tanah. Tunggu sebentar ya. Ini tangga pertama, kedua. Oke. Jadi ini untuk kita buat dulu untuk yang pertama lantai, pastikan lantainya ini sudah fix. Ini 0, turun dia 20, 40, 60, ini 65. Ini garis ini kita hapus. Ini sebentar. Ini sebentar, ini ada kita coba sesuaikan dulu untuk karena ini sudah beda untuk level. Jadi coba kita pastikan untuk ukuran yang pada plus minus 00 kita sesuaikan dulu. Kita coba press ulang ini. Kita klik di titik ini 00. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, ini sudah sama ini. Jadi kalau untuk memastikan kita coba tes dulu, kita coba naikkan, terus kita slice bidang ini untuk memastikan kalau bidang ini memang sudah sesuai atau
tidak dengan patokan ukuran untuk plus minus 0. Oke, kita coba buat garis. Oke, sudah. Jadi ini yang plus minus 0. Jadi ini yang sedikit bermasalah di posisi tangga. Ini kita buat lagi. Usahakan kita sesuaikan dulu dengan tinggi atas. Terus kita kurangi minus 20. Ini juga sama. Oke. Ini tadi ada sedikit kesalahan pada ukuran. Kita samakan dulu ulang. Terus kita turunkan 10 cm. Ini kita pakai perintah flashpool. Oke, jadi pertama kita buat dulu untuk lantai. Pastikan semua lantai itu fix dulu. Baru kita lanjut. Selanjutnya kita buat dinding. Jadi dinding yang kita buat sebelumnya, yang kita buat dari Dena, yang kita sudah buat solid dengan garis tertutup, ini kita tinggal naikkan. Kita tinggal extrude ke titik yang di lantai 2 ini. Oke. Yang sebelahnya juga sama. Oke, jadi seperti ini. Oh, sorry, di sini hujan keras. Masih 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 jelas? Suaranya masih jelas. Masih Menir. Oke, jadi ini dinding kita sudah buat ini seperti ini. Ini menyisakan tangga. Oke, selanjutnya untuk dinding kita masukkan, kalau seandainya belum ada layer dinding, kita buat layer dinding. Terus kita masukkan ini, yang dinding ini kita masukkan ke layer dinding supaya nanti gampang untuk kita mengedit. Jadi selanjutnya kita akan membuat tangga. Kita ubah tampilan dulu ke ini NW isometric.
dinding kita simpan dulu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat tangga ini, posisi tangga ini. Sebentar kita ubah dulu posisi ke SW isometrik. Selanjutnya, perhatikan di sini kita akan memutar sumbu UCS. Kita akan memutar dengan titik putar di sumbu Y. Jadi perhatikan ini, posisinya akan berubah. Kita klik ini, yang Y ini, terus kita enter. Seperti ini. Selanjutnya kita perintah rotasi, jadi kita putar. Seperti ini. Jadi selanjutnya kita kembalikan UCS ke normal dengan mengklik ini, Word UCS. Jadi normal ulang. Kita akan menggunakan patokan garis tangga ini sebagai path dalam membuat 3 dimensi gambar tangga ini. Jadi kita pakai perintah extrude, coret 2 garis ini, enter, terus kita gunakan path, kita klik garis ini. Oke, tangga ini sudah jadi. Kita tinggal sorong. Salah satunya kita tinggal sorong dari seperti ini. Oke, kira-kira tangga sudah selesai. Kita putar ke NW isometrik seperti ini. Klik objek, terus kita move, pindahkan dengan titik putar. Kita akan tempatkan di titik ini. Kita putar di PSW. Kita akan tempatkan di titik ini. Dari titik ini. Kita klik objek, di titik ini, terus kita pindahkan. Seperti ini. Nah, bagian kosong ini kita tinggal gunakan ini, press tool, pada dinding bagian ini, kita tarik. Kita klik, kita tarik. Sampai di titik ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada tadi dinding yang kita buat sendiri tadi. Kita buat di sini. Sebentar. Nanti di bawah sini ada dinding untuk kloset, untuk kamar mandi ini kita akan buat. Kita buat garis sampai ke titik ini. Selanjutnya kita extrude. Kita tarik saja terus ke atas seperti ini. Jadi melewati tangga. Selanjutnya kita pakai perintah slice. Kita gunakan miringan tangga ini sebagai pemotong. Jadi miringan tangga ini jadi pemotong untuk bidang dinding ini. Kita gunakan perintah slice. Kita klik objek yang akan dipotong. Enter. Enter sekali lagi. Terus kita klik
titik tangga yang ini, terus kita arahkan ke atas, terus kita klik titik tangga yang satu ini, terus kita enter. Selanjutnya kita tinggal hapus. Oke, jadi seperti ini. Ini dinding, jadi kita masukkan ke layer dinding. Ini kira-kira seperti ini. Jadi ini sudah ada lubang, nanti ini sudah ada lubang pintu di sini. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal bagian ini, kita move keluar, tentukan jarak. Di sini kita coba tentukan jarak 10 meter, seperti ini. Kita keluarkan 10 meter untuk melihat posisinya seperti apa. Nah, ada bagian ini yang menonjol ini. Ini kita harus langsung benahi di sini. Jadi pada posisi ini kita langsung benahi bentuknya ini. Ini kita tinggal copy saja ini dulu. Kita tempelkan ke sini. Kita bantu dengan perintah slice, ini potong. Selanjutnya ini kita sorong. Bentuk ini kita slice dengan miringan tanggal yang satunya lagi. Ini kita bisa press full atau kita bisa slice, ini sama. Terus bentuknya ini kita union, seperti ini. Ini menyisakan untuk lubang pintu ini sebenarnya. Sampai sini ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya? Jadi ini kita sekaligus kita benahi untuk dinding yang agak sulit ya kalau jadi karena sulit untuk memposisikan bisa kita mengedit, kita tarik keluar. Tapi ingat jarak yang kita tarik tadi kita harus hafal. Jadi ini tadi kita tarik keluar itu 10 meter. Jadi otomatis untuk ini kita masukkan lagi sejauh 10 meter. Seperti ini. Supaya memang posisinya kembali ke posisi yang kita buat sebelumnya tadi. Ingat bagian ini memang untuk AutoCAD mungkin beda dengan SketchUp. Kalau SketchUp kan bisa kita bisa zoom sampai ke dalam. Kalau AutoCAD ini memang agak kesulitan saat kita membuat 3 dimensi. Jadi kalau kita tidak paham atau tidak agak kesulitan untuk mengedit bentuk yang tersimpan di dalam, kita keluarkan dulu. Tapi ingat di saat kita mengeluarkan itu, memindahkan atau move, pastikan jarak yang kita pakai itu kita hafal, jangan sampai salah. Oke, posisi tangga untuk sekarang ini kira-kira sudah selesai. Sampai sini ada yang bertanya? Halo, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kita coba menjelaskan sedapat mungkin untuk kalian paham. Makanya kalau memang ada yang kira-kira bingung, silakan untuk bertanya. Oke, jadi ini posisi tangga sudah. Level lantai juga sudah.
Sekarang, oh ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut untuk membuat lubang pintu. Caranya, ini pertama kita gunakan objek yang sudah ada. Ini kita copy karena ini kan tinggi pintu 2,10 meter. Jadi untuk kita menggunakan objek lantai sebagai pemotong, ini kita copy dulu lantai ini, kita tarik keluar. Terus kita naikkan ini, kita move 2,10 meter. Bagian atas ini akan menjadi pemotong bidang dinding yang ada di sini. Jadi kita akan gunakan perintah slice. Klik objek ini untuk kita potong dulu. Enter. Enter sekali lagi. Klik titik ini sebagai bidang pemotong. 1, 2, enter. Oke, bagian ini adalah batas untuk dinding. Untuk memastikan kita tinggal ukur dari titik ini ke titik sini. Perhatikan ini 2,10 meter ya. Tingginya 2,10 meter. Sekarang kita tinggal gunakan ini press pull. Ini kita tinggal tarik. Selanjutnya kita tinggal union. Oke, itu lubang pintu sudah ada. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ini kalau tidak ada, kita akan lanjut untuk membuat lantai 2. Oke, kita buat lantai 2. Pertama kita extrude dulu. Kita gunakan saja dengan ketebalan 15 cm. Oke, sorry jaringan bermasalah, kita sempat putus ulang. Oke, ini kita extrude. Kita pakai perintah extrude. Jadi garis lantai yang kita buat tadi, ini kita akan extrude. Saya extrude 15 cm.
Oke, jadi yang bagian ini, bagian kamar mandi kita press full, kita turunkan 5 cm, minus 50. Bagian depan kita turunkan 10 cm, minus 10. Bagian belakang 10 cm juga. Kamar mandi minus 5 cm. Oke. Bagian ini kita substrak. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan extrude dinding. Nah, dinding ini kita akan extrude 3 meter. Seperti ini. Sama seperti tadi, kita akan membuat lubang pintu. Ini kita copy dulu untuk lantai tadi. Kita move 2 meter 10. Terus dindingnya kita slice dengan menggunakan titik atas. Nah, area potongan ini yang kita akan gunakan untuk menyambung dengan menggunakan press tool. Wah, tunggu sebentar. Ada satu dinding yang terlewatkan. Ini satu ini. Oke, selanjutnya kita tinggal linear. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk lantai 2, ini lantai 1. Jadi kita tambahkan layer dinding lantai 2. Ingat, tambahkan juga untuk layer lantai 1 dan lantai 2. Jadi ini dinding lantai 1, ini dinding lantai 2. Terus kita hide dulu. Jadi ini untuk lantai 1. Ini lantai 2.
Oke, seperti ini. Dan saya hidupkan lagi untuk dinding lantai satu. Selanjutnya ini kita tinggal move. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada di sini bertumpuk. Sebentar. Ini harusnya kita tadi move keseluruhan. Oke, seperti ini. Nah, ini ada yang bertumpuk. Supaya rapi, ini kita substrak. Kita gunakan objek yang ada. Kita gunakan lantai ini sebagai pemotong untuk dinding. Jadi kita tinggal copy dengan titik yang sama seperti ini. Terus kita substrak dinding, kita klik dinding, terus kita gunakan lantai ini sebagai pemotong. Oke, seperti ini. Nah, ada bagian ini sebenarnya yang pada gambar DNA ini sebagai kosen. Jadi kita gunakan press tool, kita tutup. Kita tinggal cek bagian-bagian yang penting seperti ini juga. Jadi di sini fungsi press tool sangat penting ya. Oke, selanjutnya yang dinding lantai 2 tadi kita hidupkan lagi. Terus kita tinggal move. Ini titiknya, ya titik sini. Oke, seperti ini. Tapi ingat, eh, untuk posisi di sini, seharusnya di sini ada balok di sini yang akan menutupi bagian ini. Kita gunakan dari posisi DNA saja. Nah, ini kita ambil di lantai 2. Jadi posisinya di sini. Jadi bagian ini yang kita akan buat balok. Ini kita buat tinggi 30 cm. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita extrude kolom yang tadi belum belum kita extrude.
Jadi bagian ini kita turunkan dan juga bagian ini kita bisa gabung. Jadi kita tinggal buat yang bagian belakang. Ini ada 2 buah kolom juga kita belum sempat buat. Kita extrude. Oke, kira-kira sampai di sini. Bagaimana, ada pertanyaan? Jadi ini kita tinggal membuat, setelah ini kita tinggal membuat plat duct sekaligus dengan penutup atap. Nanti setelah itu baru kita buat lubang jendela. Jadi ini kita buat dulu yang bentuk-bentuk prinsipal untuk 3 dimensi. Jadi prinsipalnya seperti ini. Jadi nanti acuannya, selanjutnya kan kita nanti ada penambahan kolom yang bagian samping ini. Bukan kolom, dinding yang kita nanti akan di dinding dekoratif di sini. Satu, baru yang di sini juga ada penambahan tempelan. Baru bagian depan ini ada tralis untuk pagar. Bagian bawahnya di sini ada sunscreen. Kita akan buat untuk selanjutnya sebelum kita nanti membuat atap. Mungkin juga nanti ada kolom untuk parkiran. Sampai di sini ada yang bertanya? Atau memang sudah paham? Menir, izin Menir boleh bertanya Menir. Ya, silakan. Menir, bagaimana Menir kan mesti muncul tools-tools yang di sebelah kanan itu Menir? Jadi David Tools ini, sebentar ya. Iya Menir, tools-tools yang di sebelah kanan yang for 3D. Tapi yang sebelah kiri ini sudah ada. Yang sebelah kiri, Ini ada belum? Atau masih, berarti masih tampilan ini, modeling. Jadi tampilan gimana? Masih, sebentar ya, tunggu ya, kita rubah tampilan ke modeling dulu DP layar. Masih tampilan begini? oh enggak Menir. Kita punya ada pakai klasik Menir. Oh, seperti klasik. Iya Menir. Cuma bingung mesti muncul tools-tools yang lain Menir. Oke, jadi ini contoh ICS, oh. Oke, kita close dulu. Sebenarnya ini kosong, ini ibarat kosong. Sebenarnya orang bisa, bentar, kalau ini so ada kan bagian-bagian kosong di sini. Kalau seandainya ada, kalau nggak ada, orang mau pakai perintah di atas. Kalau ini ada bagian kosong, ini yang tinggal kita orang klik kanan. Klik kanan ini ada keluar perintah, ini ada AutoCAD. Nah ini DP Tools. Tadi kan UCS kita hilang. Ini kita tinggal cari UCS di sini. UCS ini baru kita tinggal klik shadow. Dia kan keluar sini. Ini dia keluar tuh. Baru kita tinggal arahkan ke kanan ini. Ke pesawat mas. Nah, jadi sekarang perhatikan untuk tools-tools yang kita kasih hidup di sini. Dimension, draw itu yang sebelah kiri. Inquiry bagian atas, kita biasa untuk mengukur manual. Layers, ini yang layers sebelah kanan ini. Modeling, ini yang modeling. Jadi modeling ini kita mesti centang. Modify, property yang bagian atas ini. Ini biasanya kita untuk settingan-settingan di sini. Render, ini nggak perlu. Karena orang kan nggak mau sampai di render. Ini nggak perlu. Sebentar ya. Jadi ini aja yang, jadi perhatikan ini. Dimension, draw. Layers, ini yang measurement tools ini
di bagian atas ini sih. Modeling, modify, property, solid editing itu kasih hidup. Styles, UCS, view, jadi ini. Jadi kalau ini belum ada, jadi kalau sananya memang bingung, ini dari atas ini kan, dari atas ini ada tools loh, ada menu tools ini, ada pilihan toolbars, baru di sini ada AutoCAD. Nah di sini ini semua yang tools yang ada di sini, tapi tidak semua kan yang akan dipakai. Jadi khusus untuk 3D, untuk perintah-perintah 3 dimensi, ini yang kita hidup. UCS, baru ini yang ini modeling. Kalau untuk ini sudah dengan tampilan view. Jadi ini ada view, ini ada perintah untuk subtract, ini solid editing. Tapi di modeling juga solid editing ini ada untuk mengedit. Terus jangan lupa ini untuk tampilan style. Bagaimana, Stefano sudah bisa untuk mau kasih hidup itu? Oh, bisa Menir. Sudah. Jadi yang ini kita pisah, yang sebelah kiri ini untuk 2 dimensi, perintah 2 dimensi, sebelah kanan ini untuk 3 dimensi, bagian atas untuk settingan-settingan, ini ada properti, settingan warna, garis sampai ketebalan garis, jenis garis, jadi ini settingan-settingan. Jadi prinsip utama yang biasa kita pakai untuk membuat 3 dimensi, ini yang pertama extrude, baru ini press pull, slice. 3 ini yang kebanyakan kita pakai. Dan yang utama nanti ini, UCS. Ini penting sekali untuk 3 dimensi. Karena nanti kalian akan memutar ini, UCS. Kita tidak lagi akan menggunakan standar UCS yang biasa dipakai untuk 2 dimensi. Karena 3 dimensi nanti, untuk UCS nanti akan dimodifikasi untuk arah. Nah ini untuk prinsipal bentuk 3 dimensinya ini sebenarnya sudah. Karena kita nanti tinggal melubangi jendela, terus nanti ada penambahan-penambahan ini yang bentuk-bentuk dinding dekoratif, ada 2 di sini, tinggal nanti ditambah. Terus nanti akan ada railing untuk besi di balkon, sunscreen juga. Tapi kita rasa sampai di sini dulu karena ini kan masuk ke tugas. Kita takutnya nanti kalau kita semua tambah nanti kalian belum sampai ke situ. Nanti kalau seandainya ini kejadian sama yang kita ini, bagian navigasi ini hilang, ini tinggal dibuka di view. Ini kan kita juga hilang pakai navigasi ini. Ini view, terus ini display, ini masih hidup ini navigation bar. Yang ini kalau dia hilang. Jadi prinsipnya ini kalau untuk prinsipalnya sudah hampir selesai, tinggal atap. Yang lainnya kan tinggal mau ditambahkan untuk pagar, pagar pada balkon. Terus nantinya juga jangan lupa ini untuk interior nanti bagian lantai yang kita buat itu nanti kita akan buat juga sebagai plafon bagian untuk lantai 2 kita tinggal nanti kita potong lantai 2-nya, terus kita bagian bawah untuk plafon, bagian atas untuk lantai. Ini kan lantai sudah dibuat. Karena nanti kan bisa pewarnaan untuk mau render pasti dia akan menyatu. Jadi ada bagian-bagian tertentu, contoh untuk dinding, ada yang kita buat menyatu, ada kita buat pisah sesuai dengan nanti proses pewarnaan.
atau di dalam kita mengisi pattern pada area dinding atau kolom, mungkin ada bagian-bagian yang berbeda. Pastikan bagian-bagian itu kita pisah dengan layer masing-masing. Dan jangan lupa di sini belum ada lubang jendela, ada penambahan juga kosen juga kita untuk pembuatan pintu. Kalau untuk dalam proses rendering, kalau contoh kalau dalam Lumion itu kan perabotnya kan biasanya sudah ada di Lumion. Tapi itu juga terbatas. Jadi kita sesuaikan ukuran yang ada yang kita buat pada Dena. Kita juga harus menyesuaikan kebanyakan kita kalau di saat membuat bentuk 3 dimensi, kalau kita mau menggunakan Lumion, pastikan furnitur yang akan kita pakai sesuai dengan ruangan yang kita buat. Makanya di sini kita gunakan sistem pengukuran milimeter karena biasanya aplikasi-aplikasi render itu menggunakan satuan milimeter. Jadi di saat kita mengkonversi dari AutoCAD ke kita buka jadi gambar AutoCAD ini kita buka di aplikasi render, itu tidak perlu lagi kita akan mengubah skala karena skalanya sudah sesuai karena sistem pengukuran milimeter sama dengan apa yang dipakai di aplikasi render yang kita tahu ya, yang Enscape juga kalau nggak salah sama menggunakan ukuran milimeter. Oke, jadi seperti ini yang tadi yang pada posisi tangga. Pastikan untuk tangga ini pas di sesuai dengan plat lantai yang ada di lantai 2. Karena kalau ini meleset ukurannya, pasti nanti di saat kita membuat bentuk interiornya, gambar interiornya, atau image-nya nanti, apalagi kalau kita buat animasi, ini akan bermasalah nanti. Oh ya, kita ini tambahkan saja untuk bagian samping, kita akan jadi bagian tangga ini juga nanti kalau di gambar tampak, perhatikan untuk bagian tangga, ini turun ya, ini turun nanti, bagian ini turun. Ini ada plat dak, ini juga plat dak, ini bagian tangga turun, terus jangan lupa bagian yang di samping kanan atau bagian sisi bangunan sebelah kiri ini ada lubang di sini. Jadi ini nanti pada tangga ini kita akan ini kita akan ini ini bisa langsung kita potong dulu. Sorry. Biasanya ini kita potong, kita pisahkan dulu. Terus kita sesuaikan jaraknya berapa sih ini? 50 cm. Terus kita pakai press pull, kita turunkan 50 cm. Minus seperti ini. Nanti di sini nanti ada dinding juga, dan di sini ada plat dak. Ya, nantinya akan seperti ini. Terus ini ada plat. Hmm. Jadi ini nanti bentuknya seperti ini. Ini turun baru yang sebelah kanan. Ini kan ini lubang di sini.
Untuk cepat biasanya kita langsung ini kita slice. Ini juga kita slice seperti ini. Di sini kita pakai paste tool, kita hilangkan ini. Seperti ini. Terus kita gabungkan lagi ini yang kita potong tadi. Jadi ini nanti ada lubang di sini. Karena ini kan sesuai dengan tampak tadi. Ini ada jendela kan di sini. Nah, nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Nanti ada di sini ada plat duct, di sini juga ada plat duct. Sisi ini juga nanti ada plat duct. Nah, nanti juga atapnya ada dinding di sini, dinding di sisi ini untuk menopang atap. Ini ada dinding juga nanti. Di sisi ini juga nanti agak ke dalam ini ada atap juga, ada dinding atap yang akan kita buat. Mungkin jadi untuk itu untuk materi minggu depan. Jadi sampai di sini sudah paham. Jadi kita minta untuk tugas ini. Jadi untuk lantai harus lengkap, dinding, kolom, sesuai dengan apa yang kita kasih sekarang. Ini masih minus ini yang di sini seharusnya ini nanti di sini ada balok, balok penopang untuk lantai. Ini ada balok, ring balok di sini. Nanti di bawah ring balok nanti kita akan tempatkan sunscreen. Seperti contoh yang ini, yang udah ditampak. Yang ditampak di sini kan. Jadi ini kolom. Sebentar ya, kita ubah posisi tampilan. Jadi perhatikan yang ditampak di sini. Ini kan tadi yang lantai, ini kolom. Di sini di bawah sini ini ada tetap ada ring balok yang tebalnya sekitar 30 cm. Nanti juga di sini ada kanopi beton yang akan keluar nanti. Di bawahnya di sini ada kita akan gunakan sunscreen. Ini kita gunakan sunscreen besi ini. Bagian belakang juga sama. Nanti di bagian belakang di sini ada ring balok di bawah lantai, terus di sini ada kanopi beton kecil, atas juga sama. Dan itu terasa minggu depan itu orang sudah bisa itu, sudah selesai. Oke, sampai di sini kira-kira untuk tugas. Karena kalau kita mau tambah, kita takutnya nanti enggak, um, mungkin enggak kelar ya nanti. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Kita semua sarankan untuk yang komputer yang memang spek masih di bawah, jangan jangan terlalu banyak menggunakan perintah union. Karena perintah union, semakin banyak kalian menggunakan perintah union, biasanya filenya jadi semakin berat, juga nanti kalau nggak salah RAM atau dengan VGA itu bisa dia membaca aplikasi apa filenya itu jadi berat itu. Sebaiknya mengurangi perintah union penggabungan. Kalau bisa dipisah-pisah juga nggak masalah. Karena di render itu nanti itu otomat meskipun dindingnya pisah, di saat di render nanti itu nggak akan kelihatan. Ini tadi kita sengaja memang pakai perintah union untuk menggabung supaya eh, bisa jelas terlihat. Bagaimana, ada pertanyaan? Oke, kira-kira saya paham dong. Saya bisa untuk backing ini. Semua saya isi absen. Sudah, Menir.